Baik, silakan. Untuk progres pertama, project kedua dengan menggunakan UX Journey, waktunya 2 menit. Silakan. Silakan. 511 Baik, apakah suara saya terdengar, Pak? kedengaran. Silakan. Baik, baik untuk yang pertama, untuk progresnya identifikasi diri. Sini saya sudah menuliskan untuk eh, tentang diri saya, baik itu dari eh, deskripsi sampai ability, kemudian yang selanjutnya ada UX Journey Activity Checklist. Di sini saya masih belum menuliskan untuk checklistnya karena masih agak bingung Pak, karena ini kan ada field study SWOT yang ini masih di bawahnya gitu. Terus di sini my goals, di sini ada 7 hari. Jadi di sini saya bagi menjadi 7. Kemudian field study, dalam field study di sini eh, juga sudah saya tuliskan yang melandasi semua eh, UX journey ini. Kemudian SWOT analysis sudah saya eh, analisis terkait strength, weakness, opportunities, threat, kemudian kompetitor, dari kompetitor, indirect, sama user reviews. Untuk user reviewsnya saya masih agak eh, kesulitan mencarinya, Pak. Untuk directnya seperti KAI Access, Tiket.com, Traveloka, kemudian indirectnya Gojek, Shopee, dan Grab. Kemudian hipotesis, di sini ada 4 hipotesis serta personas dan penjelasannya. Setelah itu hipotesis explanation, penjelasan untuk setiap hipotesis dan dikaitkan dengan goals-nya. Selanjutnya untuk identify behavior variable, di sini observed behavior variable-nya sudah saya tulis, namun untuk skalanya belum. Kemudian variable explanation ini saya juga masih agak bingung karena ini di penjelasannya itu kayaknya mirip dengan hypothesis explanation karena harus terkait antara personas dan goal yang sudah ditentukan. Oke, Setelah cukup. itu, baik Pak. Selanjutnya ada 019. Silakan. Eh, sudah kelihatan Pak. Sudah, silakan. Jadi di sini untuk progres yang pertama itu saya sudah mengerjakan terkait dengan DSM UX Diary. Kemudian di sini saya sudah mengerjakan juga dari discover sampai identify behavioral variabelnya sudah apa dalam bentuk menit sudah juga. Nah, my goals-nya juga sudah saya isi dari hari pertama sampai hari ke-14. Kemudian first studies-nya juga. Kemudian ada analisis SWOT-nya juga sudah saya isi dari strength sampai threats. Kemudian kompetitornya juga lengkap sampai user review. Kemudian hipotesisnya ada 4, di mana hipotesis explanation-nya sudah saya jelaskan sampai lengkap juga. Kemudian ada identify behavioral variabelnya. Di sini skalanya saya sudah isi. Kemudian variable explanation-nya juga beserta dengan waktunya. Di sini juga saya sudah isi 15 menit mempersiapkan pertanyaan terhadap klien gitu, stakeholdernya. Report questionnya itu sebanyak waktunya 60 menit. Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan. Selanjutnya ada 034. Silakan. Baik, bisa apakah kedengaran Pak suara saya, Pak? Kedengaran, silakan. Baik, pada progres 1 ini saya untuk personal dan ability sudah saya isi Pak di sini.
sesuai template-nya. Kemudian di sini UX Journey Activity-nya. Setelah itu My Goals-nya juga sudah saya isi. Setelah itu di sini ada Field Studies-nya sudah saya isi juga. Kemudian SEOT analisisnya. Setelah itu kompetitornya, direct competitor dan indirect competition sudah saya isi. Kemudian user review-nya. Setelah itu di sini ada hipotesisnya sudah saya isi juga. Kemudian di sini hypothesis explanation-nya. Setelah itu di sini ada identity behavior variable. Kemudian di sini variable explanation-nya. Kemudian di explore di sini prepared prepare question-nya sudah saya isi juga, Pak. Oke. Seperti itu. Yang di atasnya dilengkapi juga ya. Yang ini, Pak. Untuk persiapan bertemu dengan klien, karena itu kan Oh, hubungannya sama, kalau tell a story-nya kan pertanyaannya di bawahnya. Kalau yang ini kan nanti ketika kamu ketemu dengan klien. oh ya, Pak. Oke. Oke, cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, silakan. Ada 017, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suara Misalnya, saya terdengar, Pak. terdengar, silakan. Nah, baik, pada bagian ini untuk yang yang buat your personality, di sini tuh ada saya isi, Pak. Nah, lalu lanjut ke bagian UX Journey Activity Checklist-nya. Bagian discovery ini juga sudah saya isi untuk field studies, SWOT analysis, competitor analysis, state hypothesis, identify behavior variable, sama prepare question. Nah, lalu ini untuk my goals-nya, jadi goals-nya ini masih baru di 1 sama di 2 aja, Pak. Eh, nah, ini untuk field studies-nya sudah. Lalu untuk SWOT analisisnya, yang ada strengths, weakness, opportunity, sama threats-nya. Ini untuk kompetitornya. Jadi untuk bidang kompetisi ini ada Tiket.com, Kayaxes, Traveloka, dan Pagi-Pagi. Dan ini untuk yang indirect competition-nya itu ada Uber, Gojek, sama Grab. Nah, ini untuk reviewnya, jadi ada Google Review sama travel blog-nya. Lalu di sini itu untuk hipotesisnya, Pak. Ada hipotesis. Jadi ini jika menyediakan fitur pemilihan tempat duduk, pengguna akan merasa puas. Nah, untuk personasnya ini, pengguna akan membutuhkan layanan pemesanan tiket yang mudah dan memiliki fitur untuk memilih tempat duduk yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk explanation-nya, kami menyediakan fitur untuk memilih tempat duduk yang nyaman, baik di dekat jendela maupun di tengah gerbang, sehingga pengguna dapat memilih tempat duduk sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini untuk hipotesis explanation-nya, Pak. Lalu lanjut di bagian identify behavioral variable. Nah, ini Oke, untuk cukup. scale-nya ini masih belum saya sih. Oh ya, itu, Pak. Oke. Tapi Terima sudah kasih, sampai Pak. mana itu? Sudah sampai Udah pertanyaan? semua, Pak, sampai Ini explore ya belum ya itu pertanyaan, ya Pak. tadi ya. Ini sudah, Pak. Ini saya isi di Yang bagian Word, Pak. Karena nggak itu cukup, Pak. Ini untuk yang 15 menit prepare question-nya. oke. Jadi jangan terlalu banyak pertanyaannya. Karena kan kita Oh iya, Pak. mengumpulkan datanya kan kita to the point kan. Iya, Pak. Siapa? Nggak pada Dimasukkan di mudah. kolom situ aja tadi atau di insert halaman baru nggak masalah kalau bisa. Oh, oh ya, Di siapa? di duplicate yang itu. Kemudian jangan lupa time-nya belum diisi semua dari atas sampai Iya, bawah. masih belum, Pak. Iya, Nah, Pak. itu Masih jangan fokus sampai sama dilupa, isinya ini harusnya aja, Pak. setiap aktivitas dicatat waktunya. Iya, Pak. Ya, jangan lupa juga direkam ya ketika mengerjakannya. Iya, Oke, cukup. baik, Terima Pak. kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Ya, oke, Pak. Assalamualaikum. Selanjutnya ada 013, silakan. Baik, apa suara saya terdengar, Pak? Terdengar, silakan. Baik, jadi saya mulai ini. Saya sudah membuat untuk
personality dan ability tentang saya. Kemudian di sini saya sudah melakukan checklist aktivitas yang sudah saya kerjakan. Kemudian lanjut ke sini saya sudah membuat goal saya sampai D14. Lanjut bagian discover ini saya sudah membuat field studinya. Kemudian saya sudah mengisikan untuk SWOT analisis. Lalu saya juga mengisikan kompetitornya, ada direct competition, indirect competition, dan user review. Kemudian lanjut, saya mengisikan hipotesis, ada 2 persona. Yang pertama pengguna reguler dan kru kereta api. Kemudian lanjut, ini penjelasan explanation-nya dari hipotesis. Kemudian di sini ada identity behavioral variables. Lalu di sini ada explanation-nya dari variabelnya. Kemudian di explore ini sudah saya bikinkan untuk 15 menit prepare question-nya. Di sini ada prepare question-nya dari pertanyaan 1 sampai 15. Untuk progresnya masih sampai situ, Pak. Oke, jangan lupa sama seperti tadi, waktunya dicatat di Baik, setiap mengerjakan itu, biar nggak lupa. Kemudian jangan lupa direkam juga ya. baik, Pak. Terima kasih. Oke, cukup, terima kasih. Selanjutnya ada, dimatikan dulu share screen-nya Irfan. Ada 045, silakan. Apa suara saya terdengar, Pak? 045, silakan. Apakah suara saya terdengar, Pak? Atau Ya, saya suara? baru kedengar. Baik. Di sini untuk yang personality dan ability-nya seperti ini punya saya, Pak. Terus untuk UX unit sini sudah. Ini untuk my goal-nya seperti ini, tapi work-nya belum saya isi seperti itu. Terus untuk my goals-nya untuk dari 1 sampai dari 14 sudah saya isi. Terus module discover ini untuk file studies-nya. Yaitu untuk SWOT-nya juga sudah saya isi dari strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Untuk kompetitornya sudah seperti ini. Terus untuk hipotesisnya seperti ini. Di sini untuk hipotesis explanation-nya. Lanjut di sini untuk identify behavior variable-nya. Ini. Nah, di sini untuk explore-nya. Nah, di sini untuk prepare-nya belum saya isi, tapi untuk prepare question-nya sudah saya isi. Seperti itu, Pak. Jangan lupa di atas tadi dilengkapi juga. Kemudian waktunya juga jangan lupa untuk diisi ya. Ya, Pak, siap, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada 020, silakan. Pak, baik. Di sini yang pertama progres pertama saya untuk US ini di sini ini untuk main apa UX diary-nya saya sudah isi. Terus untuk UX diary-nya sudah saya checklist sampai yang prepare question. Terus yang US apa apa my goals-nya di sini udah saya isi sampai ke D14, namun waktunya masih belum saya isi, Pak. Dan time allocation-nya belum. Terus untuk field studies-nya sudah ini. Terus SWOT analisisnya udah sampai dengan yang trade sudah saya isi. Terus kompetitor di sini sudah saya isi, ada direct dan indirect dan juga ada user review. Terus di sini untuk apa nih? Hipotesisnya dengan hipotesis explanation-nya sini udah saya isi. Terus untuk apa ini? Identity behavior variables-nya sama variabel explanation-nya saya sudah isi. Terus untuk yang prepare question sudah saya isi sesuai nomor yaitu sampai dengan 15. Oke, itu jumlahnya nggak harus 15 ya. Kalau misal lebih boleh, Oh, kurang juga boleh. Tergantung nanti kebutuhannya. baik. Mm-mm. Jangan lupa waktunya juga untuk diisi ya.
Baik, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, Pak. Silakan. Selanjutnya ada 007. Baik Pak, di sini yang pertama yaitu adalah yang user tell me about your personality dan ability sudah saya isi dengan pengalaman diri saya. Lalu sini ada itu activities checklistnya sudah saya checklist beberapa yang menurut saya penting. Lalu untuk my goalsnya saya baru mengisi sampai ke day 6 dan discovery field study-nya sudah saya isi juga ada 4. Lalu SWOT analisisnya juga saya sudah mengisi sampai ke trade. Kompetitornya juga sudah saya isi. Di sini saya masukkan ada cuma 2, yaitu Traveloka dan Bukalapak. Untuk user reviewnya ada beberapa, yaitu Traveloka, Tiket Dokumen, dan KAI Akses. Lalu untuk hipotesisnya sudah saya masukkan 2 hipotesis, Personance dan Explanation. Lalu hipotesis explanation-nya juga ada saya isi. Lalu untuk identity behavior variabelnya sudah saya isi, termasuk scale-nya juga ada beberapa tingkatan untuk kesulitannya, lalu ada variable explanation-nya juga. Lalu ini sebelum saya isi, Pak. Jadi yang terakhir itu adalah prepare question sampai di sini, Pak. Oke. Jangan lupa yang di atas tadi juga diisi ya. Kemudian waktunya juga diisi juga. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya ada 004, silakan. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, silakan. Oh ya, baik. Saya sudah mengisi ini, terus untuk discover-nya juga sudah semua, terus yang explore sampai prepare question. Ini juga udah ada menitnya. Selanjutnya my goals ini juga sudah saya isi sampai di 14. Selanjutnya di field study ini juga sudah saya isi. Ini juga SWOT analisisnya udah saya isi, kompetitornya ini direct kompetisinya ada 3, indirectnya juga ada 3, ini juga sudah ada user review-nya. Terus di sini juga saya sudah buat 3 hipotesis sama penjelasannya. Di sini identifikasi behavior variabel itu saya buat 5 sama skala-skalanya 1 sampai 5. Juga ada penjelasannya per variabel. Terus ini udah juga yang prepare question-nya, sama yang terakhir itu ada prepared question-nya juga sudah saya isi semua, Pak. Oke. Jangan lupa waktunya dimasukkan juga ya. Yang di Di kotak sini. merah. Iya. Dan jangan lupa direkam untuk kegiatan setiap melakukan aktivitasnya. Itu kalau cuplikan misalnya berapa detik sih boleh, Pak? Seharusnya sih ketika mengerjakan keseluruhan. Di time lapse gitu ya, Pak? Atau Ya, boleh di timelapse, boleh. oh, Jadi ya, baik, misal kamu kerjakan Zoom kemudian di timelapse boleh, atau mungkin kalau mau kamu rekam di timelapse juga boleh. baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelihatan, silakan. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf Pak untuk saya pengerjaannya di Word terlebih dahulu, nanti saya pindahkan ke PDF-nya. Di Oke. sini saya untuk mengerjakan sudah diary-nya sudah. Di situ untuk UX Journey ini di sini masih belum saya masukin untuk waktunya. Untuk my goals sudah saya buat mulai dari day pertama sampai day 12 sampai deliver. Terus untuk discover field study-nya di sini sudah saya mencoba cari untuk studi kasusnya seperti apa. Habis itu untuk SWOT, di sini saya buat dengan strength, weakness, opportunities, threat. Di situ untuk kompetitor di sini untuk direct kompetitornya edisianantriveloka.com dan blibli.com. Untuk indirect kompetitornya di sini ada Grab, Gojek. Di mana user review-nya sudah ikut dari mulai semua dari direct project sampai indirect. Di situ untuk hipotesisnya di sini ada 3, di mana business travel, turis, komuter. Itu hipotesis explanation-nya, identify behavior variable-nya dari mulai skala
1 sampai 5 sesuai dengan variable-variable yang ada untuk variable explanation-nya. Lanjut ke yang 5 itu prepare question-nya. Di sini saya sudah membuat. Nanti saya buat lagi, pindahin ke untuk PDF-nya, Pak. Seperti Oke. itu, Pak, untuk progresnya. Kalau mengerjakan nanti tetap di PDF-nya aja ya. Oh iya, Pak. Nanti saya Oke. pindahin. Oh iya, Pak, Jangan mau menanyakan untuk yang saya sudah ngeprint untuk yang PDF-nya itu hitam putih tidak masalah ya, Pak? nggak Kalau tidak. masalah. Oh iya, siap. Masalah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa waktunya tadi dimasukkan ya. Oh iya, Pak, siap. Selanjutnya ada 009, silakan. Halo, Assalamualaikum. Masuk Pak suaranya. Masuk, silakan. Jadi di sini ada Hello This May PS Diary-nya Pak. Terus di sini ada untuk journey activity-nya. Terus di sini ada My Goals-nya. Oke, terus di sini ada Field Studies-nya. Sama ini untuk SWOT analisis-nya. Terus ini untuk ada kompetitornya. Terus di sini sudah ada itu Pak, hipotesisnya. Terus ini hipotesis untuk explanation-nya. Terus ini untuk indicative observed variabelnya, untuk variabel expression-nya. Terus yang ini Pak, untuk prepared itunya, unitionsnya Pak. Udah gitu Pak. Oke, yang atasnya tadi jangan lupa diisi, coba ke atas. Oh ya, ini Pak. Ya, itu diisi juga. Kemudian untuk waktunya juga jangan lupa untuk diisi ya. Iya Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya apa? Maaf Pak, sedikit nge-lag Pak. Oke, silakan. Oke, sudah. Silakan. Jadi untuk progres saya itu yang pertama itu untuk data diri saya, my diary, DX diary saya. Lalu di sini terdapat activity checklist-nya. Di sini ada my goals-nya dari day 1 sampai day 14. Lalu di discover ini untuk field study-nya ada 8. Lalu untuk SWOT analisisnya itu ada juga. Saya baru sampai direct sama indirect competitor, Pak. Oke, mengikuti dengan timeline yang sudah ditentukan ya. Nanti segera dikejar. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jangan lupa untuk waktunya juga diisi dan direkam. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. 018. 018, silakan. Ini saya sudah mengerjakan yang personality dan ability, kemudian activities checklistnya, cuman time to work-nya belum saya isi. Kemudian my goals-nya dari D1 sampai D14 sudah saya isi. Lanjut ke file studies sama SWOT analisis. Mungkin baru segitu yang saya kerjakan, Pak. Oke. Menyesuaikan dengan timeline agar nanti tidak tertinggal. Kemudian jangan lupa untuk setiap waktunya diisi ya. Dan jangan Baik, lupa Pak. juga direkam. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Ya. Jadi untuk yang proyek kedua ini saya membuat poin-poinnya terlebih dahulu di Word, nanti saya kerjakan tetap di PDF. Ini ada personal ability, ada my goals, discover, terus ada analisis SWOT-nya. Kemudian di sini ada kompetisi, ada poin competition dan hipotesisnya sama hipotesis explanation dan identify behavior variable dengan skalanya.
dan juga variable explanation-nya. Kemudian di sini juga saya membuat prepare question-nya. Mungkin seperti ini sih Pak. Oke, jangan lupa nanti dipindah ke bukunya, kemudian waktunya dituliskan di setiap file PDF-nya, dan jangan lupa juga untuk direkam ya. Wow, baik Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ini di sini ada personality tentang pengenalan. Pengenalan ini, nama saya adalah Muhammad Azril pertama, dan untuk kemampuan yang saya miliki itu, yang pertama ada manajemen waktu, di mana saya akan memprioritaskan sebuah pekerjaan yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan saya cukup mudah dalam berkomunikasi dengan orang yang baru saya kenal. Untuk my goal-nya di sini saya masih belum paham, jadi saya kosongin dulu. Terus untuk field studies-nya ini, yang pertama ada observasi langsung ke loket penjualan tiket kereta api, yang kedua wawancara dengan calon penumpang, dan yang ketiga melakukan pengujian pengguna untuk mengukur tingkat kepuasan pengalaman pengguna. Untuk SWOT ini yang pertama dari kekuatan aplikasi yang mau kita buat, pertama itu kekuatannya memudahkan pengguna untuk memesan tiket. Yang kedua ada pengguna dapat memilih tempat duduk sampai dengan menawarkan fitur pemberitahuan. Untuk kelemahan dari aplikasinya ini yang mungkin ini yang pertama dapat kesalahan dalam jadwal keberangkatan. Setelah itu aplikasi mungkin kurang user friendly bagi pengguna yang kurang terbiasa dengan teknologi, dan keterbatasan pada pilihan jadwal keberangkatan. Untuk peluang yaitu memperluas cakupan aplikasi dengan menambah fitur seperti pengaturan hotel atau pemesanan tiket pesawat, sampai dengan menambahkan fitur layanan pelanggan. Untuk ancamannya ini yaitu saingan dengan aplikasi yang sudah ada. Untuk kompetitornya ini ada 3, yaitu ada aplikasi Traveloka, Tiket.com, dan KAI Akses. Di mana di setiap aplikasi ini mempunyai kelebihan masing-masing. Untuk state hipotesisnya ini, yang pertama ada sistem harus dapat menerima berbagai pembayaran. Kedua, sistem harus memberi informasi yang akurat mengenai jadwal dan kedatangan kereta api. Yang ketiga, ada sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Untuk ini, identify behavior variabelnya ada 3, yaitu ketersediaan kursi, metode pembayaran, dan jenis tiket. Explore-nya, yang pertama ada wawancara dengan calon pengguna, analisis aplikasi pemesanan tiket, aplikasi kereta yang sudah ada, diskusi dengan pemangku kepentingan, dan yang terakhir prepare question, ini ada 7. Itu Oke. saja sih, Pak. Jangan lupa nanti dipindah ke file PDF-nya atau ditulis tangan di buku UX Journey-nya. Kemudian jangan lupa juga dicatat untuk waktunya ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.